Kita akan menuju tempat di mana pertempuran antara Laskar Banten dengan tentara Nika Belanda. Jaraknya sekitar 300-400 dari Taman Makam Pahlawan Seribu Serpong. Kita segera menuju ke sana, dan ini adalah kawasan sekitar Stasiun Serpong, di mana Laskar Banten dari Maja sampai di sini sekitar tanggal 25 Mei 1946. Dari arah jalur inilah sana ya, dari jalan sana, dan alur inilah yang diikuti oleh Laskar Banten yang long march dari Maja. Ini Stasiun Serpong. Dari sini mereka ke daerah Kademangan. Nah, Kademangan adalah di mana Taman Makam Pahlawan Seribu Serpong sekarang berada. Sekarang kita sudah mendekati daerah pertempuran Laskar Banten dengan Nika. Nah, kalau Anda perhatikan di sebelah kanan itu seperti berbukit. Nah, di sanalah mungkin tentara Belanda itu berada, sementara Laskar berada di sekitaran bundaran Cisauk. Ada cerita katanya pertempuran itu sampai juga ke Kali Cisadane. Ini adalah batas wilayah antara Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Kita akan menuju ke jembatan Kali Cisadane. Nah, ini jembatannya sudah kelihatan. Ini jembatan yang baru. Sementara nanti kita akan berputar balik untuk jembatan yang lama. Dan memang jembatan yang lama itu besi-besinya kelihatannya sudah cukup tua usianya. Nah, sekarang kita sudah mendekati jembatan yang lama. Ini dia jembatan yang lama. Kalau kita perhatikan memang modelnya masih cukup lama ya, besi-besinya tuh kelihatan. Dan dari sini kita akan kembali ke perapatan Cisauk, di mana titik dari pertempuran itu. Juga kita akan melihat tugu yang dulunya bekas makam para pahlawan seribu. Ini dia putaran Cisauk, dan inilah tugu perjuangan rakyat Serpong. Terletak di pertigaan Cisauk, tugu ini cukup kelihatan, dan di bawahnya itu tertulis tanggal kejadian dan pembuatan tugu. Dan di atasnya ada bendera merah putih. Di belakang tugu ada tulisan Tugu Peringatan Perjuangan Rakyat Serpong. Serta di temboknya, di bawahnya ada diorama tentang kejadian Pahlawan Seribu atau kejadian pertempuran antara Nika dan Laskar dari Banten. Ini dioramanya adalah kronologis kejadian dari awal hingga terjadinya pertempuran serta
penguburan para jenazah pahlawan yang dilakukan oleh 4 orang. Nah, ini gambarnya berwarna agak coklat, tapi cukup jelas dioramanya, dan bisa dilihat di mana posisi tentara Belanda kala itu ketika terjadi pertempuran dan di mana posisi para pejuang ketika terjadi pertempuran itu. Cukup jelas dan memang bisa mencerahkan atau kita jadi mengetahui kejadiannya ketika itu. Ya, cukup memberi penjelasan kepada kita bagaimana situasinya saat itu. Tubuhnya cukup tinggi, sekitar 3 meteran. Di pertigaan Cisauk inilah tempat terjadinya pertempuran antara tentara Nika Belanda dengan Laskar Banten, dan tentunya saja mungkin dibantu pejuang-pejuang dari Serpong. Kalau Anda perhatikan di sebelah kiri itu memang tanahnya berbukit tinggi, sedangkan di pas pertigaan itu datar. Kemungkinan tentara Belandanya ada di yang sebelah kiri, di daerah yang agak berbukit. Pertigaan ini memang cukup ramai, jadi itu mungkin yang menyebabkan makam yang di sini dipindahkan ke tempat yang baru. Dan inilah bekas makam para pejuang pahlawan 1000. Ini yang pertama, memang diameternya cukup luas ya, dikasih tugu, ada lambang Pancasilanya di atas. Dan yang satu lagi agak ke sudut, cukup tinggi, ini sekitar 5 meter. Nah, di ujung sana ada sekitar 2 atau 3 meter tubuhnya. Juga diameternya cukup besar dan ya lebar gitu ya, cukup luas. Emang suasananya agak cukup sejuk, dijadikan taman nampaknya ini. Nah, ini dia bekas kuburan pahlawan 1000. Nah, bisa dilihat tingginya cukup tinggi, dan di ujung sana yang satunya, jadi ada 3 tempat. Makam 1000. Oh, di kuburannya dulu sini? Iya. Di sini sama sono? Ada berapa emang? 3 ya? Iya, ada 3. 1, 2, 3 sono ya? Oh. Bekas taman pemakaman. Oh, dulu yang dikubur itu ya? Iya, ininya. Berarti bener 3 lubang ya? Bang, tahu nggak peristiwa pahlawan 1000, Bang? Kalau detailnya mah kurang tahu, cuman dulu di sini pernah ditempatkan buat makam. Oh, makam di sini, Bang ya. Iya. Kejadiannya di sinilah ya. Iya, di sini dulu. Oh. Ya di sini, kalau di sini kayak banyak-banyak pahlawan lah. Nah, ini Bang ya. Iya, dipindahin ke ini. Pindah ke makam sono. Iya, di makam sana, yang sebagian ada di sini, ada yang di makam 1000. Oh. Kita sekarang akan menuju bekas lokasi markas Nika yang berada di PTPN Cilenggang. Ini jalannya sudah cukup padat, dan sebentar lagi kita sampai. Sudah kelihatan itu gerbangnya, PTPN Perkebunan. Nah, ini dia, cukup bersih, dan disinilah dulu Belanda bermarkas. Sekarang kita menuju, saya dengar kabar ada 2 rumah,
ada 2 rumah lama yang masih tersisa, dan kita akan lihat bentuknya sudah seperti apa. Sekarang sudah mendekati. Nah, ini jembatannya juga kelihatan jembatan lama. Nah, di ujung sana ada rumah tua. Mari kita dekati dan kita lihat seperti apa. Ini saya sudah ada di rumah tua bekas peninggalan perusahaan perkebunan Belanda. Rumah lama ini catnya masih cukup bagus dan kacanya pun kayaknya udah kaca modern ya. Tapi pintu-pintunya ini masih pintu khas rumah dahulu ya, rumah lama. Memang kondisinya sudah tidak bagus ya, udah atasnya aja udah pada jebol. Sekarang kita ke samping, kita akan lihat kondisinya. Nah, kelihatan tiangnya cukup kokoh. Ini memang ciri khas arsitektur Belanda. Dan jendelanya masih asli ini kayaknya. Dari gayanya memang seperti ini rumah-rumah lama, tapi atapnya kelihatan sudah jebol. Dan di ujung sana ada satu rumah lagi, saya akan ke sana. Kita lihat kondisinya, dan ini memang juga sudah cukup ya kurang terawat lah gitu. Inilah tempat di mana dulu Nika bermarkas. Dari arsitekturnya terlihat khas banget. Para pahlawan berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, jangan sia-siakan pengorbanan para pahlawan. Demikianlah video episode kedua ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.